Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Nur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke, nanti kita akan melakukan observasi nggih Bu. Nanti sebelum saya melakukan observasi, mungkin ada beberapa penilaian tentang yang akan saya observasi nantinya. Ya. Baik, Pak. Jadi nanti itu ada apakah sudah sesuai alur tirta, apa belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan si coach, kemudian apakah respon coachingnya itu sudah sesuai dengan yang Ibu tanyakan, dan juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, Bu. Di mana prinsip coaching itu ada 3 ya, kemarin itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Gitu ya, Bu? Iya, Pak. Nah, sebelum Ibu nanti melakukan coaching, izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan dulu, ya, Bu. Baik, Pak. Baik, Ibu, pada kesempatan kali ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya rasa mendengarkan aktif ya, Pak. Oke, jadi mendengarkan aktif ya yang nantinya Ibu kali ini akan dikembangkan, gitu nggih, Bu? Iya, Pak. Boleh diceritakan, Bu, kenapa Ibu memilih yang ingin dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif, Bu? Karena dengan saya mendengarkan aktif, saya bisa tahu apa yang sebenarnya coach rasakan, apa yang ingin solusi didapatkan oleh coach. Oke, berarti intinya ingin merasakan apa yang Iya, coach betul. rasakan ya, Bu? Oke. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari observasi ini nanti apa, Bu? Indikator ketercapaian. Saya bisa mengerti maksud coach. Oh ya. Saya bisa memahami apa yang coach maksud. Berarti intinya si coach mendapatkan solusi dari Iya. permasalahannya ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Nanti Ibu bisa langsung dilanjutkan nanti coachingnya. Cuma Baik, nanti saya izin juga setelah Ibu nanti melakukan proses coaching, nanti kita bisa ngobrol kembali untuk menyampaikan apa yang saya observasi. Gitu nggih, Bu? Baik, Pak. Nggih. Iya, Silakan, siap. Bu. Tetap semangat nggih, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Anwar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Tapi saya lihat beberapa waktu ini Pak Sotik seperti mengalami kegelisahan gitu. Iya, Bu. Apakah ada masalah, Pak? Ya, sebenarnya ya ada, Bu. Masalah apa, Pak? Ya, mungkin karena anak-anak itu loh, Bu, yang datang ke ruang BK itu banyak yang mengeluh dengan Bapak yang mengajar pelajaran matematika, Bu. Berarti ada masalah dengan salah satu guru. Ya, anak-anak dengan Anak-anak guru, dengan Bu. guru. Cuma saya selaku guru BK suruh membimbing kan ya merasa gelisah, Bu. Iya, iya. Dari percakapan ini nanti kira-kira apa yang ingin Bapak inginkan, tuju? Yang saya inginkan, keinginan saya bahwa anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran, kemudian dia bisa menyelesaikan pembelajaran itu dengan baik, Bu. Oh ya begitu. Pak Sotik bisa diceritakan? Ya, ini Bu, jadi anak-anak itu banyak yang datang ke ruang BK kaitannya guru mata pelajaran matematika itu, Bu. Jadi mereka banyak yang mengeluh, Bu, kaitannya cara mengajarnya guru matematika tersebut, Bu. Karena ketika dia kelas 8 itu gurunya matematika enak mengajarnya. Ketika di kelas 9-nya sudah ganti guru berbeda, Bu. Oh, berarti masalahnya itu anak-anak yang mengeluh dengan cara mengajar guru baru ini gitu Iya, ya, Pak, Bu. ya. Iya, Bu. Kemudian Pak Sotik sudah berbicara dengan guru yang bersangkutan atau belum? Belum, Bu. Belum ya. Kemudian kalau dengan anak-anak selama ini yang didengar Ya. Pak Sotik bagaimana? Kalau anak-anak saya mengondisikan, Bu. Jadi saya sudah memberikan kepada anak-anak, memberikan wacana atau kepada anak-anak bahwa setiap guru itu mengajarnya berbeda dan gaya mengajarnya berbeda. Betul. Dan anak-anak itu masih belum bisa menerima, Bu. Mungkin karena ya itu, Bu, inginnya gurunya mengajarnya sesuai dengan keinginannya gitu, Bu. Oh, begitu.
Jadi ini masih di anak-anak yang belum bisa menerima ya Iya, intinya iya, ya Pak ya. Kemudian Pak Sotik sudah berupaya apa berbicara atau bagaimana dengan anak-anak? Iya Bu, jadi saya sudah berupaya memberikan semacam gambaran ke anak-anak bahwa mengajarnya Bapak Ibu yang mengajar ini kenapa berbeda, bedanya di mana. Kemudian saya sudah tanya itu Bu ke anak-anak. Kemudian keinginan anak, apakah Pak Sodik itu sudah mencoba misalnya membesarkan hati anak-anak atau bagaimana Pak? Iya Bu, ya sudah menjelaskan ke anak-anak bahwa guru itu selain guru mengajarnya berbeda, kemudian anak-anak kalau bisa menerima gurunya, mungkin mata pelajarannya juga mudah difahami. Itu sudah saya berikan ke anak-anak, beri penjelasan ke anak-anak, tetapi ya anak-anak masih punya keinginan bahwa bapak guru yang mengajar ini harus sesuai keinginannya. Misalnya ketika dia di kelas 8 itu Bu, menggunakan misalnya media atau menggunakan apalah yang pelajarannya saya nggak paham Bu, yang jelas di pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya itu Bu. Berarti sudah berbicara dengan anak-anak ya Pak ya? Sudah Bu. Kemudian apa yang Bapak akan lakukan kembali untuk ya mengkondisikan anak-anak untuk lebih menerima? Iya. Kalau anak-anak itu sudah seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Jadi anak-anak itu sudah saya kondisikan, tetapi dari beberapa anak-anak yang saya tanya, ternyata memang bapak yang mengajar ini itu memang berbeda Bu. Jadi saya pinginnya memberikan masukan ke bapak ini supaya apa, anak-anak itu proses pembelajarannya berjalan dengan baik Bu. Berarti kemudian yang ingin Bapak Sotik lakukan itu berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan. Iya gitu Bu. Ya? Iya. Oke. Apa yang ingin Bapak katakan kepada guru yang bersangkutan? Ya, kepada guru yang bersangkutan ya saya ingin mengajak saja Bu ya, mungkin mengevaluasi atau merefleksi selama ini pembelajarannya bagaimana, kemudian memberikan gambaran tentang metode-metode pembelajaran yang bisa diterima di anak-anak Bu. Berarti mau mengajak, merefleksi gitu ya, Iya, memberikan Bu, metode yang baru iya. untuk mengajarkan pada anak-anak. Iya Bu. Ini rencana yang bagus menurut saya Pak. Iya Bu. Sotik. Iya. Kemudian kira-kira kapan Pak Sotik akan melaksanakan rencana ini? Iya Bu, jadi saya pinginnya itu nanti berbicara dulu sama guru tersebut, kemudian seandainya guru tersebut memang ada misalnya ada keinginan Bu, keinginan, dan setelah merefleksi, mengevaluasi pembelajaran di anak-anak, kemudian saya pinginnya mengajak bapak guru tersebut itu merencanakan. Jadi mungkin setelah semester ini saya mau mengajak berbicara banyak tentang bagaimana pembelajaran anak yang diinginkan anak-anak. Mungkin kan seandainya memang menggunakan media apa yang tepat untuk anak-anak, mungkin itu kita bisa berdialog dengan bapak guru tersebut, atau kita berkolaborasi Bu, karena saya matematika juga tidak paham juga Bu. Jadi kita bisa berkolaborasi bagaimana baiknya. Berarti rencananya akan dilaksanakan setelah semester ini Setelah selesai. semester ini selesai. Berarti semester 2 ya Semester Pak ya? 2, Bu. Oke. Baik, terus kemudian apakah ada hal lain lagi yang perlu Pak Sotik perlukan, mungkin perlu bantuan atau yang lain? Iya Bu, mungkin saya perlu bantuannya kaitannya dengan bagaimana saya bisa ketemu dengan Bapak itu, kemudian berbicara dari hati ke hati Bu, karena kalau saya langsung berbicara langsung saya nggak enak Bu, gitu loh Bu. Berarti curhat ya istilahnya Iya, ya Pak Bu, ya, iya, bicara curhat dari dari hati ke hati. hati. Baik Pak Sotik, jadi intinya tadi itu pada masalah tadi ya tentang metode mengajar. Metode Ya, mengajar. tadi
Pak Sodik semester depan Depan. ini akan mengajak merefleksi, berbicara dari hati ke hati Hati, tentang ya. metode belajar anak-anak Belajar gitu ya anak, Pak ya. ya. Demikian Pak Sodik ya apa yang pembicaraan kali ini, apakah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Iya Bu, itu Bu yang ingin saya sampaikan. Ke depannya ada semacam IHT Bu. Jadi Bapak Ibu guru semuanya bisa memberikan satu persamaan gitu dalam pembelajaran anak. Ketika ganti guru di kelas di atasnya itu sudah anak-anak bisa menyesuaikan itu. Oh, berarti masih ada perlu in-house training ini ya Iya Pak? Bu, Ya? iya kaitannya Baik, dengan nanti media pembelajaran. akan saya coba koordinasikan untuk segera melaksanakan IHT. Iya. Nah, demikian Pak Anwar Sodik dari sesi coaching kali ini menghasilkan solusi, nanti Iya, akan Bu. segera dilaksanakan in-house training. Iya Bu. Tetap semangat Pak Sodik, semoga Semangat, Bu, rencana ya. berjalan dengan Ya. baik. Ya. Oke. Terima demikian kasih Bu. Sama-sama Pak Sodik. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya. Sudah Pak. Bagaimana Bu hasil dari coachingnya tadi? Hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang sudah berjalan sudah sesuai dengan alur tirta. Oh gitu ya Bu. Jadi tadi secara keseluruhan sudah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya, di Sudah, mana Pak. itu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan aksi dan tanggung jawab gitu ya Bu. Iya. Sama seperti yang di awal tadi ya Bu, prasupervisi, saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Pertama ini sudah sesuai alur tirta ya. Terus yang kedua tadi sudah mencoba untuk fokus sebagai salah satu usaha untuk mendengarkan aktif. Itu ya, oke. Berarti sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu, dan sudah mencoba untuk mendengarkan aktif gitu ya. Iya. Oke. Saya juga ingin izin menyampaikan hasil observasi saya tadi ya Bu. Memang dari hasil pengamatan saya Bu, tadi sudah sesuai dengan alur tirta, di mana itu tadi Ibu tujuan sudah menanyakan tujuannya, kemudian menanyakan harapan yang akan dilakukan, harapannya ketika melakukan coaching, kemudian juga ada identifikasi, Ibu sudah menggali beberapa potensi dari si coach juga, kemudian Ibu juga sudah merencanakan aksi bersama si coach itu tadi, dan juga yang terakhir itu adalah tanggung jawab gitu ya Bu. Iya. Nah, dan juga Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif tadi, jadi bisa menanggapi si coach yang diinginkan seperti apa gitu ya Bu. Iya. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nantinya? Saya kira mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak, karena ini sangat mendukung proses coaching. Oh gitu, siap. Berarti untuk berikutnya adalah yang ingin dikembangkan, yaitu menyusun pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya betul. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya Sama-sama hari Pak ini. Marom. Mungkin nanti kita bisa melakukan observasi lagi terkait nanti yang berikutnya gitu ya Bu. Iya. Terima kasih, tetap Sama-sama. semangat Bu Nur untuk menjalankan Iya. hari-harinya dengan lebih baik lagi Bu Nur. Baik Pak. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.